and gentlemen, in a few minutes we shall be landing at Setani, the airport of Jayapura. Please return to your seat, fasten your seatbelt, put your seat back in the upright position, and lower your armrest. I encourage young boys and girls from Jayapura to come forward and work with us, and we will make it accessible for all of you. We will make it accessible, and this will give equal opportunity from people from Jayapura. Jadi melalui AI Experience Center ini kita berharap akan lahir inovator-inovator muda Papua, ya, startup berbasis AI yang mampu memecahkan masalah lokal dan talenta-talenta AI yang mampu bersaing di kancah nasional maupun global. Okay, we will count down together in 3, 2, 1. Yeah, boleh tepuk tangan yang meriah. Dengan ini Indosat AI Experience Center telah diresmikan oleh Wakil. Sobat bisnis, kali ini Coffee Time with My hadir langsung dari Jayapura. Sudah bersama saya Bapak Wakil Menteri Kombiji, Bapak Nezar Patria. Terima kasih Pak Nezar. Ya, halo. Salaman dulu dong. Oh, apa kabar Mbak Maria? Baik. Oke Pak Nezar, kita hari ini ada di Indosat AI Experience Center. Yes. Pak Nezar juga tadi sudah diajak-ajak untuk lihat-lihat, Luar untuk biasa. mendengarkan penjelasan. Kita putar sekali lagi sambil ngobrol tentang AI. Ya. Apa kesan pertama dari Pak Nezar ketika melihat AI Center ini hadir di bumi Papua, khususnya di Jayapura? Ya, yang pertama AI Experience Center yang ada di Papua ini sudah memenuhi standar yang yang bisa kita saksikan di berbagai tempat lain ya tentang AI Experience Center. Jadi saya ingin katakan bahwa apa yang ada di Papua ini sama seperti yang ada di Jakarta, sama dengan yang ada di tempat-tempat yang lain. Artinya AI Experience Center yang ada di sini ini menyediakan fasilitas-fasilitas yang advance gitu ya. Tapi kita bisa lihat bagaimana teknologi learning management system tadi untuk membantu sektor pendidikan, dan yang ini adalah untuk kesehatan ya. AI medical diagnosis equipment gitu. Jadi dia bisa membantu dokter untuk memetakan atau mengidentifikasi hasil-hasil rongsen gitu, MRI dan lain sebagainya untuk membantu penegakan diagnosis lebih akurat karena dibantu oleh AI. Jadi saya kira sangat luar biasa. Karena pusat center AI milik Indosat ini kan juga sebelumnya sudah ada di Solo. Iya. Kalau dilihat memang tidak kaleng-kaleng ya di sini juga sama seperti Iya, sama seperti di Solo, dan bahkan mungkin di sini lebih misalnya kayak AI medical diagnosis powered by Indosat ini 5G ini saya kira sedikit lebih advance gitu ya, karena di sini diperagakan bagaimana diagnosis itu dilakukan dengan bantuan AI. Dari satu foto bisa diidentifikasi yang kemungkinan seorang dokter radiologi bisa luput melihat foto-foto yang demikian banyak gitu ya. Ya satu hari bisa 100 pasien ya mungkin saja ada yang luput, dan AI membantu agar pengamatan dokter jadi lebih akurat dan lalu kemudian dilakukan diagnosis yang lebih tepat. Ya. Ini kita lihat langsung, ini lagi dokter langsung ya menjelaskan. Menarik. Ini udah berapa kali Mas Nezar datang ke AI Center seperti ini? Kalau di Indonesia ada demikian tempat, di Jakarta, lalu juga di Solo ya, lalu kemudian di sini
Dan juga ada beberapa tempat lain di luar negeri ya. Ada di Amerika, ada juga waktu itu di California, ada di London, ada di Jepang, dan ada di berbagai tempat. Dan saya kira semuanya hampir sama, gitu. Hampir sama. Jadi ini kita tidak tertinggal lah, gitu. Kita nggak tertinggal. Paling tidak kita bisa catch up dengan perkembangan AI saat ini. Sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri terkait dengan AI, sikap pemerintah itu seperti apa sih, Pak Nizar? Kita mendorong dua hal ya. Yang pertama, kita memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan AI. Yang kedua, kita coba mengembangkan dan juga membangun kolaborasi untuk kluster komputasi AI agar ada inovasi-inovasi yang menggunakan teknologi AI untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di berbagai sektor. Misalnya sektor pendidikan, sektor kesehatan, transportasi, layanan keuangan gitu ya. Itu bisa dibantu dengan AI dan kita terus mendorong ekosistem untuk bisa berinovasi. Jadi pemerintah dalam hal ini memberikan ruang inovasi yang lebih terbuka sambil juga menata dan juga mengukur tingkat resiko ya dalam penggunaan AI ini dalam bentuk berbagai regulasi yang kita keluarkan berdasarkan diskusi yang mendalam juga dengan teman-teman yang ada di stakeholder pengembang AI dan juga pengguna AI. Oke. Kita duduk di sini ya. Oh iya. Jadi lanjut lagi tadi bahwa pemerintah sendiri memang mendorong AI, pengembangan AI di tanah air. Nah sebenarnya bagaimana kemudian pemerintah mengajak pelaku usaha untuk mewujudkan atau untuk berkolaborasi demi tercapainya tujuan tersebut? Ya, pengembangan AI ini membutuhkan ekosistem ya. Dan ekosistem ini tidak bisa dilakukan oleh hanya satu aktor gitu ya. Tapi harus jejaring aktor dan jejaring pengembang, jejaring pengguna gitu ya. Dan juga kolaborasi antara private sector, kemudian government, terus kemudian pelaku bisnis, industri, kampus jangan dilupakan gitu ya sebagai pusat inovasi ataupun yang mendorong inovasi. Nah, jadi kita coba mendekatkan antara kebutuhan-kebutuhan industri dan juga inovasi-inovasi yang ada di kampus. Dan ini akan jadi saling mendukung. Dan kolaborasi yang nanti akan kita perkuat dengan regulasi-regulasi, ini harapannya akan mendorong inovasi-inovasi AI yang lebih maju buat Indonesia. Oke, berarti akan ada regulasi-regulasi yang kemudian akan diciptakan oleh pemerintah Iya, untuk mendukung ini? Betul. Ini sekarang kita sedang menggarap peta jalan pengembangan AI di Indonesia. Dan setelah itu kita paralel ya dengan penyiapan peta jalan itu, kita juga melakukan diskusi yang intensif dengan sejumlah stakeholder dan mereka untuk membuat satu peraturan yang kira-kira bisa menjadi guidelines buat para pengembang dan pengguna AI. Nah, mungkin nanti bentuknya dalam peraturan presiden supaya dia bisa lebih luas gitu ya, diadopsi oleh berbagai sektor. Dan kita juga menginginkan adanya pengaturan yang lebih komprehensif gitu ya. Tapi dengan prinsip dia tidak membatasi inovasi, mendorong inovasi-inovasi, kemudian memaksimalkan manfaatnya, tapi juga ikut meminimalkan risikonya gitu ya. Nah, jadi ada risk mitigation yang juga dipikirkan, misalnya penggunaan AI yang di sektor informasi misalnya, yang bisa memproduksi misinformasi, disinformasi. Nah ini bagaimana cara kita mengatasinya. Nanti jadi regulasi-regulasi itu dibuat untuk merespon perkembangan mendorong manfaat pengembangan AI, melakukan mitigasi untuk aspek-aspek negatif yang dikembangkan oleh AI. Nah, tadi menarik tuh, peta jalan pengembangan AI. Kira-kira sampai mana dan punya target nggak? Targetnya tahun ini kita selesaikan ya. Kalau peta jalan itu mudah-mudahan sekitar Juli kita sudah bisa punya draft. Awalnya kita akan diskusikan lagi nanti dengan kementerian dan lembaga yang terkait. Karena peta pengembangan AI ini kan bukan hanya milik Komdigi gitu ya, dalam artian kalau dia mau dikembangkan, mau digerakkan, mau dipercepat, kita harus berkolaborasi. Misalnya kita butuh
infrastruktur pengembangan AI. Nah, di sini ada investasi gitu ya. Kita harus bicara dengan Kementerian Investasi, dengan BKPM. Kita juga akan bicara dengan Kementerian Industri. Kita juga akan bicara dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Kita bicara dengan BRIN, kita bicara dengan komunitas pengembang AI seperti Korika dan lain sebagainya, dan juga kampus gitu ya. Ini bagaimana mau kita arahkan. Tantangan terbesarnya sejauh ini sudah diidentifikasi dalam rangka menyusun peta jalan pengembangan AI itu apa ya Pak Nezar? Investasi di bidang infrastruktur pengembangan AI, lalu kemudian juga investasi yang besar untuk pembangunan talenta AI. Itu yang penting sekali. Jadi dua hal itu sangat krusial. Terus yang ketiga adalah investasi di dana riset dan pengembangan AI. Jadi tiga ini kalau kita bisa lakukan ya dengan mengajak ekosistem yang ada, mungkin kita bisa menjadi salah satu AI powerhouse yang ada di Asia Tenggara. Oke, kita jalan-jalan lagi ya. Nah, ini kita sudah sampai di sini. Ada Bu Reski. Ada Bu Reski, apa kabar? Baik, Pak. Bu Reski, ini keren banget loh di sini. Yeah. Tidak kaleng-kaleng, katanya udah sama menyamai di luar negeri ya. Alhamdulillah. Ya, ini Bu Reski boleh cerita sedikit kira-kira ini persiapannya berapa lama sampai kemudian ini diluncurkan? Persiapannya sudah idenya dari November. Waktu kita melakukan AI Day. Itu ide awalnya, kemudian komunikasi dengan Bu Menteri pada waktu itu, dan Bu Menteri bilang Papua gitu kan. Itu ide awalnya dibangun dari November 2024 dan sampai kemudian berjalan sampai saat ini. Lumayan juga ya. Tapi lumayan cepat maksudnya. Lumayan cepat dan seperti tadi disebutkan oleh Bu Rizky, persiapannya memang cepat karena kita berpacu dengan waktu juga, Bu. Karena pengembangan AI ini kan juga sangat agresif, sangat masif, progresif gitu ya. Jadi memang harus kita respon dengan cepat. Dan kenapa Papua? Ya ini juga secara simbolik ya, kita ingin menunjukkan pengembangan AI ini harus merata, harus memenuhi aspek inclusivity juga. Jadi no one left behind. Dan kita tahu ada digital divide ya, yang terjadi, ada kesenjangan dalam soal skill, pengetahuan, bukan hanya buat Papua ya, tapi ini terjadi secara global gitu antara negara-negara yang ada di bagian utara dan selatan ya. Jadi ini memang udah problem yang umum, sehingga dalam pertemuan di tingkat global kayak UNESCO mengatakan pengembangan AI itu harus mengadopsi satu prinsip no one left behind. No one left behind. Itu juga sesuai dengan semboyannya Indosat juga kan? Empowering Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya ini yang paling penting nih, karena kan udah ada AI Center di sini gitu. What's next? Apa yang kemudian akan dilakukan, dimaksimalkan, dimanfaatkan dari adanya AI Center di kami berharap AI Center ini menjadi inspirasi ya Pak ya, inspirasi buat teman-teman di Papua, sehingga mereka bisa tahu dulu lah yang namanya AI itu apa. Jadi sekarang orang banyak ngomong AI, tahu dulu lah yang namanya AI itu apa. Jadi kami harap bisa memberikan inspirasi, bisa membangun talent-talent digital, jadi nanti juga nggak kalah gitu. Mungkin siapa tahu suatu hari nanti bahkan bisa ada AI developer dari Papua ya Pak, gitu kan, yang bisa teknologi yang tadi kita lihat di sini mungkin suatu saat bisa dibangun oleh teman-teman kita di Papua. Karena kan seperti maunya kita semua bahwa AI Center ini kan jadi pusat riset, pusat pelatihan. Kalau di sini ada kata-kata experience juga gitu kan. Pokoknya seperti itu ya. Nah, pemerintah gimana nih Pak untuk mendukung ini? Sebenarnya udah banyak sekali. Tadi Pak Nezar udah banyak cerita akan ada peta jalan pengembangan AI, akan ada regulasi-regulasi untuk menyukseskan ini semua gitu. Kira-kira bagaimana kemudian untuk mendorong minimal putra-putri Papua ini kemudian melirik ini sebagai sebuah kesempatan. Experience itu penting. Jadi saya kira pintu masuknya udah benar ya. Kita buat AI Experience Center dulu kan, kalau sudah mengalami kita baru bisa mengerti bagaimana AI itu bekerja. Dari situ kemudian ada keingintahuan, lalu kemudian juga keinginan untuk mempelajari lebih dalam.
Nah dari situ kita siapkan fasilitas-fasilitasnya. Misalnya dia nggak mau berhenti jadi user, tapi dia mau jadi deployer untuk sejumlah aplikasi AI untuk memberikan solusi teknologi buat pertanian, buat perdagangan atau buat pariwisata dan lain sebagainya. Nah ini kita fasilitasi. Bahkan nanti kerjasama dengan kampus untuk naik ke next level. Yang ini yang sangat strategik yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Apa yang kita sebut dengan pembentukan AI Talent Factory. Gitu. Nah di sini baru levelnya itu adalah level developer, pengembang. Jadi ini kalau kita lihat step-stepnya ini AI for many lah, ini AI untuk semua orang. Terus nanti ada AI for few, nah itu untuk sejumlah orang yang ingin mendalami dan melakukan riset dan mengembangkan inovasi di bidang. Siapa tahu dari yang tadinya cuma experience aja, jangan-jangan nih suatu saat lahir talenta-talenta digital yang tadinya mungkin mendapatkan pengalaman pertama dengan AI di sini. Betul. Itu Nah ini kita sebutkan AI for all. Oke, AI for all, keren juga. Oke, ya terima kasih ya Bu Rizky. Saya mau ajak keliling Pak Wamen. Terima kasih. Terima kasih Bu Rizky. Ya jadi udah banyak sekali Pak Wamen, saya senang banget. Ini contoh learning management system ini. Jadi saya katakan kenapa AI Experience Center ini sama dengan di tempat-tempat lain karena dia yang esensial itu semua ada. Misalnya kayak learning management center, terus kemudian ada robotiknya juga tadi yang di sana. Lalu bagaimana dia digunakan di sektor kesehatan ya. Oke, terima kasih banyak. Ini senang sekali. Kita udah mendalami terkait dengan AI. Mudah-mudahan regulasi-regulasi untuk mendukung pengembangan AI itu segera hadir ya. Amin. Dan jalan kita untuk mendapatkan peta jalan pengembangan AI juga segera sesuai dengan. Jadi kita harus terus berkolaborasi untuk ini sehingga apa yang kita cita-citakan Indonesia menjadi salah satu AI powerhouse di Asia Tenggara dan bisa menjadi pemain penting AI di tingkat global. Itu kata-kata kuncinya tuh, pemain penting AI di tingkat global. Itu penting banget. Ya, terima kasih banyak Pak Wamen. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa di Jakarta. Sampai jumpa. Terima kasih.